Kalau kamu nyarinya HP yang spek dewa dan berharap gak nyesel di kemudian hari, video ini udah sangat tepat buat kamu karena STechIn sudah seleksi 7 HP 3 jutaan yang punya kualitas terbaik. Kami sudah pilihkan mulai dari yang performanya kenceng hingga yang kameranya sangat bisa diandalkan. Maka dari itu langsung aja subscribe channel ini dan berikut 7 rekomendasi HP 3 jutaan terbaik di tahun 2025. Yang pertama, Redmi Note 14 5G. Kalau kamu nyarinya yang bagus di semua bagian dengan budget 3 juta mepet, HP ini udah cocok buat dijadiin pilihan. Redmi Note 14 5G punya lensa utama 108 megapiksel dan ultrawide 8 megapiksel serta lensa bonus 2 megapiksel. Nah, asiknya di kamera utamanya ini udah support OIS, sehingga kalau kita motret foto maupun video bisa jadi stabil dan bisa langsung upload sosmed tanpa perlu edit lagi. Lalu soal performanya juga bagus pakai chipset Dimensity 7025 Ultra yang dipadu RAM 8/256GB. Bahkan ada pula varian jumbonya yakni RAM 12/512GB. Performa yang dihasilin udah termasuk nyaman buat dipakai gaming. Namun untuk sistem softwarenya ini masih belum optimal sehingga masih memerlukan update supaya frame rate-nya bisa terbuka lebih tinggi lagi. Sementara kalau dipakai harian ringan seperti chattingan, scrolling sosmed, dan nonton tentu udah enak banget. Layarnya pun udah AMOLED Full HD Plus yang support 120Hz sehingga kualitasnya jernih dan juga mulus. Bahkan untuk kecerahannya pun udah mumpuni meskipun kamu gunakan di luar ruangan. Dan untuk baterainya juga awet dengan kapasitas 5110 mAh yang disupport fast charging 45 watt. Jadi dipakai ngisi dari 0 hingga 100%, cuma butuhin waktu 1 jam lebih dikit. Berikut spek beserta harganya dan link pembelian ada di deskripsi. Yang kedua, Infinix Note 50 Pro. Kalau kamu nyari HP desain premium yang fiturnya super lengkap, HP ini bisa banget buat dijadiin pilihan utama. Infinix berhasil ngebuat bodi HP ini jadi yang paling mewah di kelasnya berkat material frame aluminium metal dan tampilan layar yang super kece layaknya HP belasan juta. Bahkan fiturnya pun juga mahal, seperti adanya 30 watt wireless charging yang asiknya udah include MagPad-nya juga. Untuk baterainya sendiri ini 5200 mAh dengan fast charging 90 watt, yang mana kalau dipakai ngisi dari 0 sampai penuh cuma butuh 1 jam aja. Nah, untuk performanya sendiri HP ini udah pakai mesin kencang Helio G100 Ultimate yang berpadu RAM 8GB dengan internal 256GB. Jadi kalau mau dipakai gaming maupun sekedar harian ringan tentu udah nyaman. Apalagi layarnya juga cakep banget pakai panel AMOLED Full HD Plus diracik dengan refresh rate 144Hz dengan kecerahan hingga 1300 nits yang udah termasuk tinggi. Menariknya lagi, Infinix Note 50 Pro ini mengusung lensa utama 50 megapiksel dengan fitur OIS dan udah ada lensa ultrawide juga yang beresolusi 8 megapiksel. Untuk hasil fotonya sendiri udah terbilang cakep di kelasnya dan videonya pun udah bisa support hingga resolusi 2K 30 dan 1080p 60fps. Lalu untuk fiturnya juga masih banyak lagi yang menarik, namun untuk lebih lengkapnya bisa kamu simak informasi berikut ini. Yang ketiga, Realme 13 Plus. HP barunya Realme ini punya nilai jual utama pada performanya yang diklaim udah level turnamen. Chipset yang digunakan adalah MediaTek Dimensity 7300 Energy yang mana juga digunakan di HP Oppo yang harganya 9 jutaan. RAM-nya sendiri 12GB dengan penyimpanan 256GB yang juga punya performa kencang karena udah bertipe UFS 3.1. Mainin game seperti Mobile Legends udah bisa terbuka sampai 120 fps dan mainin PUBG Mobile juga udah nyaman sampai 90 fps. Bahkan gak cuma soal gaming aja yang bagus, tapi kamera utama 50 megapikselnya ini juga termasuk bagus di kelasnya. Apalagi ada fitur OIS-nya juga sehingga proses pengambilan foto maupun videonya jadi stabil. Nah, kalau perekaman videonya ini bisa sampai resolusi 4K 30 maupun 1080p 60 fps.
Sementara untuk dayanya ini berkapasitas 5000 mAh dan disupport pengisian daya cepat 80 Watt. Yang mana untuk ngisi dari 1 sampai 100% cuma butuhin waktu 43 menit aja. Tidak lupa Realme juga membekali HP ini dengan stereo speaker dan IP65 yang bikin HP-nya jadi tahan debu dan percikan air. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Yang keempat, Samsung Galaxy A25. HP Samsung yang sekarang harganya di 3 jutaan ini membawa fitur yang tergolong lengkap. HP ini punya speaker stereo yang suaranya enak dan mikrofonnya juga ada 2, supaya kualitas rekamannya ngikut bagus seperti kamera utamanya. Samsung A25 mengusung 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel makro. Bahkan kamera utamanya udah dilengkapi fitur OIS untuk stabilitas perekaman supaya tidak goyang-goyang meskipun ada yang lagi dangdutan. Nah, kalau untuk layarnya ini sebenarnya bagus banget pakai panel Super AMOLED 120Hz yang bikin berbagai aplikasi jadi mulus dan enak dipandang. Namun sangat disayangkan desain layarnya jadul dengan bezel tebal dan masih pakai poni. Lalu sektor performa HP ini pakai chipset Exynos 1280 yang disokong RAM 8GB dengan internal 256GB. Kinerjanya sendiri udah bagus, apalagi kalau buat mainin game sekelas ML maupun PUBG Mobile. Baterainya pun 5000 mAh dan didukung fast charging 25 Watt yang seperti biasa Samsung tidak menyediakan charger di box pembeliannya. Berikut ini spesifikasi dan harga terupdate-nya. Yang kelima, iQOO Z9 5G. iQOO adalah brand smartphone yang mengutamakan performa tinggi sebagai daya tariknya. Seperti iQOO Z9 ini yang punya performa kencang dari chipsetnya, yaitu Snapdragon 7 Gen 3 dan ditandemin RAM hingga 12GB beserta ruang penyimpanan 256GB. Mainin PUBG settingan smooth ekstrim pun sangat stabil di 60 fps karena memang performa yang dihasilkan bisa lebih dari itu. Bahkan gyroscope-nya udah hardware dan speakernya juga udah stereo. Lalu layar bezel tipisnya ini pakai AMOLED 6,78 inci. Resolusinya 1,5K dengan refresh rate 144Hz yang udah sangat mulus buat main game maupun sekedar scrolling TikTok. Untuk daya tahan baterainya pun juga bagus dengan kapasitas 6000 mAh. Dan support fast charging 80 Watt yang bisa ngisi dari 1 sampai 100% dalam waktu 50 menit aja. Lalu untuk fotografinya ada kamera utama 50 megapiksel ditemani lensa depth dan kamera selfie 8 megapiksel. Jadi memang cukup disayangkan HP ini tidak punya lensa ultra wide. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Yang keenam, Infinix GT 20 Pro. HP ini diperuntukkan buat kamu yang pengen punya HP dengan performa yang kenceng dan punya tampilan yang gaming banget. Ditambah sekarang harganya pun makin murah setelah turun sekitar 500.000. Infinix GT 20 Pro ngasih tampilan keren berupa lampu LED RGB yang nyalanya bisa kita atur sendiri sesuai keinginan. Performanya juga jelas udah mantap karena pakai chipset Dimensity 8200 Ultimate yang dipadu RAM 12GB LPDDR5 dan internal 256GB UFS 3.1. Menariknya berkat kerjasama dengan PUBG. HP ini udah bisa support settingan smooth, ultra extreme atau sama dengan 120 fps. Dan dimainin pun bisa lancar di 117 sampai 120 fps. Ditambah layarnya ini juga sangat mulus pakai panel AMOLED Full HD Plus dan refresh rate 144Hz. Nah, buat kamu yang gak mau lepas sama HP, Infinix juga ngasih fitur bypass charging yang bikin kamu bisa main game sambil ngecas tanpa khawatir HP-nya cepet rusak karena panas. Meski begitu, kalau dipakai main game berat lama-lama, tentunya suhu bakal naik dan disarankan pakai kipas kalau mau tetap main dengan lancar. Berikut ini informasi lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi video ini.
Yang ketujuh, Poco X7 5G. Buat kamu yang pengen punya HP dengan kualitas terbaik di harga 3 jutaan, Poco X7 adalah salah satu kandidat terkuatnya. Mau diajak yang kenceng-kenceng, HP ini mampu karena chipsetnya udah pakai Dimensity 7300 Ultra yang dipadu memori 8/256GB dan 12/512GB. Apalagi kalau sekedar buat harian, tentu ini udah enak banget. Ditambah layarnya juga premium dengan desain melengkung yang tentunya udah AMOLED. Resolusinya 1,5K dengan refresh rate 120Hz. Dan udah diberi perlindungan Corning Gorilla Glass Victus 2 ala HP belasan juta. Nah, untuk fotografinya pun Poco X7 ini udah terbilang cukup mumpuni. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan fitur OIS. Ditemani kamera ultra wide 8 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Hasil fotonya udah cakep dengan detail yang tajam dan warna yang hidup. Dan untuk videonya pun udah stabil yang juga bisa merekam hingga resolusi 4K 30 maupun 1080p 60 fps. Sementara untuk baterainya ini 5110 mAh dengan pengisian daya cepat 45 Watt, yang mana untuk ngisi dari 0 hingga penuh cuma butuh waktu sekitar 1 jam aja. Dan yang tidak boleh ketinggalan, HP ini udah bersertifikasi IP68 yang artinya udah tahan air. Link pembelian di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Jadi itulah 7 HP 3 jutaan terbaik di tahun 2025. Dari ketujuh rekomendasi kali ini, kira-kira HP mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton. Kalau bermanfaat bisa like video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.